Pangeran Jayakarta adalah nama seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Banten. Kekuasaan Banten atas wilayah ini berhasil direbut oleh Belanda setelah Pangeran Jayakarta dikalahkan oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Soenkoen pada tanggal 30 Mei 1619. Dalam situs pemerintah Jakarta Timur disebutkan Pangeran Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, putra Pangeran Sungaresa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Namun, ada juga yang menganggap Pangeran Jayakarta adalah Pangeran Jayawikarta. Menurut Hikayat Hasanuddin dan Sejarah Banten Rantai-Rantai yang disusun pada abad ke-17, Pangeran Jayakarta atau Pangeran Jayawikarta adalah putra Tubagus Angke dan Ratu Pembayun, Putri Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati. Udah, ayo, aduh. Payah amat jalan. Dari tadi lu nyampe. Ini mana? Jakarta, ntar keder hilang lu cariin bini lagi. Ya kan saya mau baru kali ini ke Jakarta, ilmu maklum. Ya makanya jangan jauh-jauh. Iya, perjalanan ini menunjukkan perjalanan satu tempat ke tempat lain juga capek dan melelahkan. Iya kali ya, aduh. Bener-bener baru kali ini saya jualan panjang banget dari sono. Udah kan minta jajan, orang pengen duit. Ntar, iya. Iya, ntar. Kita mampir ke Tuan Nana sono. Nah lu, ya. Ini ngomong-ngomong ke Tuan Nana di mana ini Guru? Biasa kan kita bertiga. Dia lagi kriaan. Oh kriaan? Kriaan dia. Hajatan berarti. Iya. Hajatan. Nah ini sampai deh tuh. Nah, tuh, ini kompleknya, ini masjid dulu. Ini masjid? Iya. Itu, Jakarta itu? Pangeran Jakarta. Di samping masjid itu ada makamnya sebelah sana. Oh iya. Mudah-mudahan. Pemirsa Jawara Channel Indonesia, dakwah di Kampung Jawara. Bersama Jawara Channel Indonesia. Kita telah sampai di komplek pemakaman Pangeran Jayakarta atau Syekh Ahmad Jakarta. Tuh, udah tahu, udah sampai mau tahu aja. Iya. Udah sampai mah seneng dah. Gila. Namanya kita jalan jauh-jauh orang siasnya lebih. Agak di sini udah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang sejarah dari jauh nih. Sebelah sana tempat jarahnya. Nah, ini komplek pemakamannya tuh. Itu masjidnya. Oh, tempat jarahnya agak di sebelah sini. Belok kiri berarti. Iya, belok kiri. Banget ya. Pak, misi. Ini Pak. Baru kali ini. Iya. Nah, sini salam dulu. Salam ini. Siddhartha satu berarti ya? Tuh, Bapak tuh. Assalamualaikum Pak. Kita dari Jawara Channel Indonesia. Iya. Mau ziarah Pak. Pangeran Jakarta. Berarti isi ini dulu Pak ya? Iya, buat data tuh. Nih. Oh iya. Ngurus. Ini simpati baru nih. Iya. Iya. Jawara Channel Indonesia. JCI dari Bekasi. Iya. Banyak yang datang Pak Jara. Iya. Izin Bapak, saya. Dalam rangka apa ceritanya nih? Oh, jadi gini. Maaf nih sebelumnya ya. Iya. Kita dari Jawara Channel Indonesia, dakwah di Kampung Jawara. Iya. Jakarta terkenal dengan Betawi, Betawi terkenal dengan Jawara. Izin Bapak, kalau saya kurang sopan, kita pakai begini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya? Iya, kita kan bagus ya, melestarikan. Ayo, izin apa ya? Kita langsung, yuk. Jangan minta apa-apa, doa aja doa. Kita doa aja. Doa, iya. Kita minta kepada Allah lah, biar namanya kita berkah selamat, panjang umur lah, gitu kan minta kepada Allah. Kita bisa lihat-lihat makam Pangeran Jakarta sebelah mana Pak? Yang paling ujung makam paling Jakarta. Ujung. Oh, ini makam Pangeran Ahmad Jakarta. Iya, terus? Ini anaknya Pangeran Lahut. Iya. Nah ini cucunya anak Pangeran Lahut. Iya. Ini Pangeran Surya. Pangeran Surya. Yang sebelah sana Pak? Yang sini ini masih apa namanya, bisa dibilang cucu lah. Oh cucu. Masih cucu ya ini. Itu juga. Ini namanya Pangeran Sogiri. Pangeran Sogiri. Ya, Pangeran Sogiri. Izin Pak, kalau kita mau. Ini istrinya nih. Oh ini istrinya. Istrinya ini. Nah istrinya ini. Kalau kita mau ziarah, fokusnya di mana dulu sini Pak? Sana. Kita tawasul dulu Pak sebentar Pak ya. Iya, untuk menjaga apa namanya kesopanan dan kehormatan di dalam adab. Kita jalan sini.
Izin Bapak di depan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi adrikni ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Waliullah. Assalamualaikum ya Syekh Imam Bahuddin An-Naqsabandi. Assalamualaikum ya Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi. Assalamualaikum ya Syekh Masrohan Dahlan Al-Jakuli. Assalamualaikum ya Raden Said Sunan Kalijaga. Assalamualaikum ya Syekh Kuro Pulau Kelapa. Assalamualaikum ya Jami'i Sunan Wali Songo. Assalamualaikum ya Syekh Asep Hamim An-Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Umi. Warahmatullahi wabarakatuh. Antum lana salapun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ji'nakum jairin wa ji'nakum mutabarikin wa ji'nakum mutawasilin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pangeran Ahmad Jakarta. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya ayatul arwahul muqaddasah, ya khatmu, ya qutbu, ya imamani, ya autadi, ya abdalu, ya rukaba, ya nujaba, ya nukaba, ya ahlal giroh, ya alal ahlak, ya ahlal salamah, ya ahlal ilmi wal basti, ya ahlal janani wal atbi, ya ahlal daipan, ya ayyuh sasul jami, ya ahlal anfas, ya lagabi minkum wa syahada, ya ahlal kuwati wal ajam, ya ahlal haibati wal jalal, ya ahlal fatih, ya ahlal ma'arijil ula, ya ahlal imdad, ya ahlal budala, ya jihati siti ahbab, ayyuhal arwahu tahiru mir rijali wa syahada. Kunu lana auna lana pinajitul abad wa tasiril muradat wa anhadil ajamat wa ta'mini ra'at wa sitril aurati wa qadu iduyun wa tahqiqiz zunun wa izalatil hujubil goyahi wa khusnil khatim wal awakib wa kasfil kurub wa gubrani junub bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ji'nakum jairin wa ji'nakum mutabarikin wa ji'nakum mutawasilin. Pangeran Ahmad Jakarta. Wa inna insyaallahu bikum lahikun bihurmatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana karim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina wa bi barakati ustadina wa bi barakati syekhina wa barakati Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa barakati Syekh Ahmad Jakarta wa barakati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi inni maglubun pandasir wajbur qulubana munkathir wajma samlana mundathir innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafi wa nahnu abdukal muftakir. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la dhulmun adzim wa mallahu yuridu dhulman lil ibad. Amin. Fakuti adabirul qawmi dhalamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Rabb, melihat bagaimana sejarah perjuangan Atsar para wali-walimu ya Allah. Di antaranya kami ziarah datang ke tempat Pangeran Jayakarta atau Syekh Ahmad Jakarta ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Jakarta adalah daripada jantungnya ibu kota. Jakarta adalah kebanggaan Indonesia. Ya Allah, selamatkan bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari cekcok perang saudara. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini ya Allah. Mereka yang duduk di kursi pemerintahannya,
berikan kekuatan ya Allah. Mereka yang duduk di hukumnya berikan kekuatan ya Allah. Mereka yang duduk di ulamanya berikan kekuatan ya Allah. Anak bangsa Indonesia jangan sampai terpecah belah. Anak bangsa Indonesia harus bersatu. Izin dan ridhomu ya Allah. Dengan wasilah kami kepada wali-walimu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga kepada Pangeran Jayakarta atau Ahmad Jakarta ya Rob. Jadikan Jakarta adalah kota kebanggaan Indonesia. Ya Allah, pelihara penduduknya. Selamatkan ya Allah dari virus yang mematikan. Selamatkan ya Allah dari berita-berita perpecahan. Rabbana salimna ya Allah. Salimna Indonesia. Salimna Indonesia. Salimna min ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi di komplek makam ini, pertama makam Pangeran Jayakarta, terus kedua makam gurunya. Makam gurunya di bawah tuh, pohon buni. Oh, di sana ya. Itu namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman dari Hadramaut. Oh, terus ketiganya anaknya namanya Pangeran Laut. Pangeran Laut itu namanya Pangeran Padmanegara. Terus anaknya Pangeran Padmanegara adalah Pangeran Surya. Habis Pangeran Surya, Pangeran Sogeri. Pangeran Sogeri, terus istrinya Ratu Rafiah. Di situ ada anaknya Pangeran Surya, namanya di bawah juga. Namanya Tubagus Arya Kasim sebelah Tunggara. Berarti bisa disimpulkan di tempat komplek makam ini makam keluarga besar Pangeran Jayakarta ya? Semua keluarga Jayakarta. Sampai di sana juga ada makam Pangeran Sangyang Raden Sarip. Oh iya, sebelah sini ada ya? Ada. Itu nggak ada kuburan muda, nggak ada itu situ. Tua semua. Paling mudanya itu 1905. Kalau ini masih banyak yang muda. Kalau di sini kan? Iya, kompleknya ini. Masih dicampur dah ya? Masih campur. Kalau sana nggak campur. Khusus. Dan dia kalau dari zaman kakek saya, kalau kata kakek saya dikubur ini udah digali mau makam baru, langsung longsor. Oh, langsung longsor. Karena udah penuh situ. Oh iya. Sendirinya itu Bapak? Sendiri dengan sendirinya. Kan di situ kan banyak orang-orang dari Mataram. Kan istrinya Pangeran Jakarta kan dari Mataram. Oh, Mataram. Makanya orang-orang Mataram banyak di kubur sana. Banyak. Kalau kita mengenal dengan sosok Pangeran Jayakarta ini, tentunya seorang public figure di zaman itu hingga melegenda sampai sekarang. Iya. Sejauh itu ya mungkin Abi ini pengen tahu, juga pemirsa Jawara Channel pun pengen tahu tentang ini. Bisa jelaskan sedikit Bapak? Iya. Jadi begini, Pangeran Jakarta dulu dia pertama kali di sana di Sunda Kelapa. Iya. Nah, itu benteng pertama di sana, benteng pertahanan pertama di sana, Sunda Kelapa. Nah, di sana dia perang sama Portugis dulu. Setelah Portugis baru Belanda. Nah, perang sama Belanda, akhirnya dia sana di pelabuhan sana Sunda Kelapa. Nah, lama kelamaan ada pengikut Pangeran Jayakarta, diantaranya mengkhianati Pangeran Jayakarta, Maka di situ kan ada namanya Kampung Pecah Kulit. Ada ya? Di daerah kota ada Kampung Pecah Kulit namanya. Pecah Kulit. Nah, itu orang itu dikasih iming-iming sama orang Belanda. Kalau kamu bisa ngasih tahu kelemahan Pangeran Jayakarta, kamu akan saya kasih separuh Pulau Jawa, dan kamu akan saya angkat jadi raja. Nah, dikasih tahulah Pangeran Jayakarta tahu, ngedengar Pangeran Jayakarta. Begitu dikepung sama Belanda, sorbannya dicabut. Pangeran Jayakarta dimasukkanlah ke dalam sumur. Menurut penglihatan Belanda, Pangeran Jayakarta masuk ke dalam sumur. Akhirnya lari mundur kemari. Ambil siasat lagi kemari. Nah, terus di sini atur siasat lagi di sini. Di sana kan ada makam Pangeran Jayakarta di kota. Itu sorbannya. Nah, itu yang si pengkhianat itu akhirnya sama Belanda bukan dikasih hadiah, diikat, ini satu kuda, ini satu kuda, ini satu kuda, ini satu kuda, jadi 4 kuda. Yang 2 kuda dipecut lari ke sana, yang 2 kuda dari sana. Copot dari kulit, namanya itu Kampung Pecah Kulit. Copot dari kulit, itu sejarahnya. Terus di sini nyusun, setelah susun
kan di sejarah Belanda itu kan gubernur Belanda kan matinya penyakit kolera. Padahal dibunuh pakai keris Pangeran Jakarta. Oh, pakai kerisnya. Matinya dibunuh sama Pangeran Jakarta, dibunuh pakai kerisnya. Disebarinya penyakit kolera. Iya. Gitu. Karena menjaga ini kali dia. Ya malu lah, namanya gubernur, jenderal, ya kan? Jenderal dibilang penyakit kolera. Padahal Pangeran Jakarta itu suka kerisnya. Nah di situ ada makam bapaknya Pangeran Jakarta, di sana ada Tubagus Angke. Oh iya, di Angke. Ya, ada makamnya ada. Ada makam. Ada ya. Memang dia itu termasuk Tubagus Angke, bapaknya Pangeran Jakarta juga nggak mau dikenal. Nggak mau dikenal dia. Ini kan dipaksa ini, bikin ini kan dipaksa nih. Iya. Sama Ali Sadikin. Dia sama keturunannya, sama kakek saya dulu dikasih tahu jangan disebarluaskan. Tentang nggak mau tentang keberadaan ini. Ya namanya gubernur kan. Iya betul. Ya, akhirnya kan dibangun. Nanti kalau ngebangun ini ada akibatnya. Kalau mau jarah aja, jangan dibangun. Terus setelah bangun ini, Gubernur Sadikin kan langsung dicopot jadi gubernur, jadi ketua PSSI. Iya. Jadi semenjak saya dengar dari sedikit saja kronologis, ini benar-benar menggetarkan jiwa daripada sosok perjuangan daripada Pangeran Jayakarta atau Syekh Ahmad Jakarta ini. Mungkin sedikit Bapak, kalau memang seorang waliullah, ya orang-orang pilihan Allah itu tentu ada karomah. Iya, ada enggak pernah yang Bapak dengar dari karomah yang di Maunat ya? Maunat, keistimewaan beliau. Tahu tadi sorban, satu sorban. Iya, sorban aja bisa hilang gitu ya. Banyak, di sini banyak, ada tongkatnya. Ada jubahnya juga sini, ada tasbihnya juga ada di sini. Sebagian jubahnya kan ditaruh di sana di museum. Oh, di museum ya? Museum. Tapi sebagiannya ada di sini. Ada, sebagiannya di sini. Ya sebetulnya begini. Kalau masalah itu kan artinya kan ya abang juga kan bisa lebih ini juga. Artinya yang penting apa yang dia ajarkan, ilmu, kita cari ilmu dengan akhlak yang kita jadi waris dari dia, kita jalanin, itu akan datang sendiri nanti. Contohnya gini Bapak, ada nggak satu kalimat titipan bahasa dia sampai ke keturunannya apa tuh Pak? Ada. Tanamkan rasa benci terhadap penjajah. Terus keduanya, jaga persatuan. Ketiganya saling tolong menolong. Keempatnya kita harus agama itu harus ditegakkan benar-benar. Iya, secara kuat gitu ya, persatuan. Nah, itu yang paling penting, tanamkan rasa benci terhadap penjajah, itu dia paling. Terus yang kelimanya, jangan jadi pengkhianat. 5 ini. 5 pesan beliau luar biasa. Jadi memang kalau ini 5 ini sebenarnya sudah mewakili. Mewakili daripada banyak daripada pejuang-pejuang yang di zaman itu. Sekarang ini maaf, kalau kita lihat dari penjajahan. Penjajahan mungkin tidak dengan pistol, bukan dengan rebut kekuasaan. Yang pertama adalah, yang dijajah oleh kita adalah, pertama adalah fashion, baju anak-anak kita, anak-anak muda. Iya, fashion itu yang kedua food, makanan juga dijajah. Sampai sekarang nih maaf, yang namanya kelapa sawit kan paling banyak di Indonesia. Kenapa kekurangan minyak? Ini salah satu contoh kecil. Artinya tadi ini disampaikan oleh Syekh Ahmad Jakarta bahwasanya hubul watan minal iman. Betul. Cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan tanaman. Semoga dengan ketemunya Jawara Channel Indonesia dengan Bapak, salah satu keturunan daripada Pangeran Jayakarta atau Syekh Ahmad Jakarta ini, bisa memberikan satu pencerahan kepada generasi muda yang saat ini kan dikit-dikit geng motor Bapak. Ya kan, dikit-dikit tawuran, dikit-dikit pokoknya keributan. Ya, makanya kami tampil jujur. Jawara Channel Indonesia ini bukan channel sembarangan. Channel yang mengangkat dakwah di kampung Jawara. Iya, bagus itu. Iya. Setelah ini kita akan eksplor Bapak. Setelah ini kita akan eksplor Nusantara. Bahwasanya di Nusantara banyak jawara-jawara. Salah satu langkah pertama kita di sini adalah mendatangi tapak tilas daripada Pangeran Jayakarta. Karena apa? Beliau sosok seorang ulama, juga sosok sebagai seorang pejuang. Juga ketiga, sosok sebagai orang-orang yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Nah, makanya dia pesan itu tadi itu, dia ini adalah artinya memang dia menjaga satu
keutuhan di bangsa Indonesia ini, di Indonesia ini, dia dengan ikhlas, dengan ikhlas, tulus ikhlas. Makanya dia nggak mau dipublikasikan, dia nggak mau, dia nggak mau. Memang perjuangan dia untuk umat, perjuangannya dia untuk umat. Makanya dikasih nama Pangeran Jayakarta. Nama Jayakarta ini dulu asal mulanya Jayakarta. Jayakarta itu ngambil dari surat Al-Fat. Jadi Fathamubina. Jadi kemenangan inna fatahna laka Fathamubina. Dari Fathamubina itu arti kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Nanti kalau kata orang tua dulu, nanti Jakarta akan kembali lagi namanya ke Jayakarta lagi. Kan sekarang Jakarta doang kan. Betul. Akan kembali lagi ke Jakarta lagi kalau ulamanya sudah bersatu. Subhanallah. Dari dulu dari kasih itu bakal pecah. Sekarang bener pecah kan? Bener pecah, benar. Dulu udah tahu. Iya. Udah tahu dulu bakal pecah. Jadi kangen nih Bapak. Jadi kangen dengan sosok Pangeran Jayakarta. Ya walaupun kita tidak, beliau tidak berada di tengah-tengah kita, akan tetapi daripada rasa yang kita rasakan, semangat juang kita ini setelah mendengar baru beberapa kalimat ya yang disampaikan oleh Bapak ini, tambah semangat lagi. Kalau kita lihat sekarang ini Jakarta, itu kan Jakarta. Ya, berarti kan sedikit apa nih? Jakarta ini mungkin Bapak tahu nama Jakarta apakah dari lakoban dari Pangeran Jayakarta atau dari nama yang lain Bapak? Izin, mungkin Bapak mengetahui. Awal Jakarta ini namanya dari Pangeran Jayakarta. Awalnya. Awal dari Pangeran Jakarta. Pemirsa Jawara Channel, luar biasa. Anda yang senang dengan Jakarta, yang benar-benar punya fanatisme tentang Jakarta, belum lengkap kalau Anda belum ziarah ke tempatnya Pangeran Jayakarta. Karena asal nama Jakarta berasal dari Jayakarta. Pangeran Jayakarta. Jadi begini, dulu Batavia itu kan Batavia di sini. Batavia. Nah, Batavia itu sebetulnya nama ibu kota Belanda. Dulu Dipindah kemari ke Indonesia. Agar Dipindah. dapat merebut Indonesia. Dia nolak. Dengan kepiawaian daripada Pangeran Jayakarta atau Syekh Ahmad Jakarta ini benar-benar bisa merebut. Jangan sampai ibu kota dari Belanda ini sampai kemari. Hingga dinamakanlah Jakarta. Nah, terus kalau Betawi itu bukan Batavia, Bapak? Bukan, salah. Bukan. Oh. Makanya si itu siapa namanya tuh? Si yang gondrong tuh. Yang di mana tuh, Pak? Yang suka di Ridwan. Pak Ridwan. Dia orang Padang. Oh, iya. Orang Padang itu dia. Iya. Orang Padang. Nggak tahu dibilang Pangeran Jakarta lah, nggak ada. Iya. Aduh, model-model aja itu. Iya. Kayak orang keturunan masih ada kok. 13 bulan. Makanya kita nggak usah yang itu nggak usah ditanggapin, percuma. Percuma akan membuat orang bodoh. Jangan diikut bodoh juga, jangan. Biarin aja. Dia tujuannya begitu kan, dia mau cari kedudukan kalau dia makan. Betul. Benar. Mau jadi posisi. Iya kan? Iya. Orang begitu. Ini Bapak, saya berpakaian kayak gini nih, saya punya kecintaan terhadap Betawi. Bagus. Artinya maaf, golok ini adalah satu lambang. Iya. Artinya begini Bapak, izin ya. Golok ini kepalanya tetap di bawah. Iya. Walaupun yang tajam di atas. Makanya saya tetap menjaga marwah daripada Betawi di sini. Nah, saya pengen tahu juga nih. Jadi kan kalau Jakarta tuh udah tahu sejarahnya. Nah, Betawi berarti bukan dari plesetan Batavia? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Nah, nama Betawi sendiri mungkin Bapak tahu lah. Ini kan kita lagi di Jakarta nih. Iya, sebetulnya nama Betawi itu kalau kayak di daerah Sumatera, di Kalimantan, ya kan, termasuk Sumatera juga, terus di Aceh, ya kan, terus di Medan. Itu ada namanya satu suku yang namanya suku Melayu. Oh, suku Melayu. Ya kan? Ada ya. Pendatang pertama itu di Kalimantan, walaupun itu Dayak, takut sama suku Melayu. Benar. Karena suku Melayu itu Islamnya kuat. Iya. Pertama kali suku Melayu itu. Saya pernah Bapak ke Kalimantan. Melayu disegani luar biasa. Iya. Ya kan? Iya, betul. Ditakutin. Karena di sana kan tetap turunan dari Rasulullah juga. Iya. Namanya Syekh Al-Qadri di sana. Iya benar. Al-Qadri. Itu turunan dari sini ada di sana, namanya Pangeran Banjarmasin. Dari sini turunannya. Subhanallah. Di Jambi, nih. Iya. Oh yang mana ya? Cucunya Pangeran Sogiri, namanya Tubagus Jambi. Ada di sana di Jambi. Kalau adiknya lagi di Lubang Buaya namanya Tubagus Banjir. Dikenal namanya Datuk Banjir. Datuk Banjir. Lubang Buaya. Itu masih cucunya ini, Pangeran Sogiri. Jadi kalau kita simpulkan Betawi itu apa Bapak?
Jadi Betawi ini jadi gini, memang penduduk aslinya. Iya. Penduduk asli Dulu. Jakarta. Nah, Jakarta itu dulu penduduk aslinya. Nah, sebetulnya penduduk asli Jakarta itu sebetulnya campuran daripada Arab. Iya. Yang aslinya. Campur daripada Arab. Itu penduduk Betawi itu sebetulnya, Betawi kan bahasanya banyak. Iya. Ada kagak, ada iye. Iya. Ada ya ora. kan? Ada ora. Iya. Macam-macam. Saya ora Bekasi. Lah, iya. Masih ora, iya. Macam-macam. Berarti Nur Ali juga sama juga. iya, ya kan? sama. Nah, pada turun dari sini. Sini iya. Ki Nur Bahkan Ali dulu itu- sempat jabat ini kan bupati ya. Iya, iya. Waktu belum di Mekar ya, Pak. Iya. Berarti kalau Betawi itu memang tidak benar kalau dari plesetan Batavia. Oh, bukan. Itu Bukan. kota Belanda ya. Itu nama ibu kota Belanda sampai sekarang coba. Ibu kota Belanda kan Batavia. Pemirsa, perlu diketahui juga bahwasanya yang saat ini mengetahui bahwasanya Betawi adalah Batavia itu Betawi. Betawi. Batavia ya ibu kota Iya, Belanda. iya. Berarti kalau Anda Betawi itu asalnya Batavia, berarti kita belum memahami tentang sejarah Betawi itu sendiri. Iya. Kalau sudah terbentuk kompleks semacam ini, tentu banyak yang berdatangan Iya, iya, dari berbagai macam penjara ya. Iya. Dari golongan pedagang, petani, Iya, iya. juga pembisnis Dari ya. pejabat. Pejabat. Kalau yang banyaknya hari apa Bapak datang ke tempat ini? Kebanyakan malam Jumat. Oh, malam Jumat. Terutama malam Jumat Kliwon. Terutama malam Kliwon. Jumat Kliwon, Senin Kliwon, Minggu Kliwon. Pokoknya yang namanya malam Kliwon pasti banyak. Pasti banyak. Pasti banyak. Apa aja sih yang dia begini, maaf. Yang datang jarak sini apa dia dibiarkan sendiri apa dituntun? Kita pesennya dari orang tua dulu. Pesennya kalau orang mau jarah, kalau mau minta antar kita antar. Kalau mau dia sendiri ya silakan sendiri. Kan orang Islam itu kan caranya beda-beda. Beda-beda. Kalau dia ngikut aturan kita, takutnya salah. Nggak cocok. Nanti timbul akhirnya salah pengertian. Iya. Makanya kita bebasin aja. Bebasin aja. Kalau dia minta antar sama kita, baru kita antar. Ya mungkin secara tertulis tata tertibnya mah ada Bapak ya? Ada ya? Cuman banyak yang nggak dipakai. Nggak dipakai ya? Nggak dipakai, tetap aja nggak dipakai. Abi Suherman Haromain, dakwah di Kampung Jawara ini ingin memberikan satu sedikit keterangan aja. Jangan sampai satu komplek yang sudah dibangun sedemikian rupa ini sudah punya kehormatan daripada Pangeran Jakarta. Ada orang-orang yang punya niat yang salah di dalam berziarah. Ziarah itu artinya kan jaro, mendatangi. Nah, berdatangan di situ bukan berarti meminta kepada Pangeran Jakarta, akan tetapi menjadikan tawasul untuk menyambung wasilah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bapak satu lagi, ada nggak hari ulang tahun atau hari besar apa namanya? Ada. Haul. Ada. Itu setiap tanggal berapa, Pak? Setiap 1 bulan Muharram tanggal 12 Rabiul Awal. Oh, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari terus keduanya tanggal 22 Juni. Cukup sampai di sini jumpa kita. Jangan lupa untuk menambah dukungan Anda kepada kami dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Kenapa? Karena setelah membagikan, Anda membagikan satu kebaikan, akan dibalas kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, barang siapa yang memberi kebaikan akan didapatkan kebaikan, barang siapa yang memberikan keburukan akan kembali pula keburukan kepadanya. Abi Suherman Haromain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.